Kita nggak tahu. Tetapi mereka selalu kembali, kamu kan nggak bisa baca Quran, kamu kan nggak tahu tafsirnya, kamu kan bukan ahli Quran. Saifuddin kan sudah murtad, nggak boleh ngomong Islam lagi. Sorry. Kalian nggak tahu kalau suatu saat saya masuk Islam lagi, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan suatu saat dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau saya secara pribadi tidak berharap Saifuddin Ibrahim ini masuk ke dalam agama Islam. Karena kalau dia masuk ke dalam agama Islam, dia pasti melakukan hal yang sama. Dia akan mencaci maki agama Kristen. Makanya kalau saya secara pribadi tidak berharap Saifuddin Ibrahim ini masuk ke dalam agama Islam. Jadi di sini juga Saifuddin Ibrahim beberapa lalu mengatakan bahwa dia tidak fanatik terhadap agama Kristen. Arti dari fanatik ini kepercayaan yang kita yakini dengan sangat kuat. Tapi Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa dia tidak fanatik terhadap agama Kristen. Jadi yang selama ini juga kita lihat dari Saifuddin Ibrahim bahwa Saifuddin Ibrahim ini sering ngemis-ngemis donasi. Kalau tidak dikasih orang Kristen donasinya, Saifuddin Ibrahim mencaci maki agama Kristen. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Jadi di surat ke-8 ayat 60, itu adalah perintah asli dari Al-Quran. Untuk apa? Untuk menteror, membantai, merampas, merampok. Dan ini surat apa namanya? Surat ke-8, surat Al-Anfal, rampasan perang. Jadi ini yang perlu kita perjelas ya, supaya tidak simpang siur dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Karena Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan di Islam itu diizinkan untuk merampas, merampok, mencuri, menculik. Itu diizinkan di dalam agama Islam. Itu tidak benar. Jadi kalau memang merampas ini ada, ketika kita berperang diizinkan merampas harta perang ini. Namanya rampasan perang. Kenapa kita diizinkan untuk merampas harta perang ini? Karena kalau kita tidak membawa harta mereka atau kita ngasih bekal ke mereka, itu sama saja kita ngasih kekuatan kepada mereka. Orang melakukan peperangan bukan untuk mencari kekalahan, tapi kemenangan. Tapi kalau hartanya tidak dibawa, kekayaannya tidak dibawa, maka ini akan nambah kekuatan musuh kita. Jadi musuh itu akan cepat mengalahkan kita. Jadi contoh ya, seperti penjajah. Negara kita pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Bekal kita itu dibatasi sama mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau bekal ini tidak dibatasi untuk pribumi, maka dengan secepat kilat mereka akan mengalahkan kita. Karena sumber kekuatan perang itu ada di bekalnya. Jadi bukan kekuatan senjatanya, tapi ada di bekalnya. Jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan Oceanudin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Yang dipikirkan itu, pokoknya Muslim tidak pernah berhenti untuk tidak melakukan kekacauan, demo. Siapapun pemerintahnya, kalau belum negara Islam menurut mereka, mereka tetap akan kocek, kacau, kicuk. Itulah mentalitas agama itu. Mereka pandai mencari petak umpet. Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau mayoritasnya Muslim kemudian menegakkan syariat Islam, itu hanya bisa nimbul kekacauan. Sekarang kita lihat di Provinsi Aceh yang menegakkan syariat Islam. Jadi mereka itu hidup tenang, tidak bermasalah, tidak ada begal, tidak ada pencuri. Jadi kita pun mau kemanapun tengah malam dan mau bawa uang berapapun itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka diajarkan bukan untuk membenci orang lain, bukan untuk mencaci maki agama orang lain. Mereka diajarkan di sana beragama, bukan saling mencaci maki. Di sana orang bermesum ditangkap dicambuk. Ini ngasih peringatan supaya dia tidak mengulanginya lagi. Pakaiannya dijaga dengan sopan. Sekarang kita lihat bagian tidak menegakkan syariat Islam. Ada orang tua yang mencicipi anaknya. Ada kakak yang mencicipi adiknya. Ada anak yang mencicipi ibunya. Dan ada menantu yang mencicipi mertuanya. Dan kalau mereka pacaran, mereka matikan pacarnya, masukkan ke dalam goni, dibuang. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan Oceanudin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Berarti 2027 Islam di Indonesia akan hancur.
berantakan semuanya. Dan saya begitu percaya dengan itu. Itu sebabnya saya tidak pernah mundur untuk menyampaikan setiap visi dan misi bahwa agama Islam ini adalah agama jahat. Kitab sucinya kitab jahat. 2027 Islam di Indonesia akan hancur karena kitab sucinya jahat. Jadi ini ungkapan dari Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin Ibrahim ini memberi harapan palsu kepada orang Kristen. Kenapa? Karena sekarang aja jumlah Kristen itu di negara kita hanya 7,47%. Itu jumlah Kristen. Sedangkan Muslim 86,93%. Kristen Katolik 3,8%. Jadi kalau dia mengatakan Islam itu akan hancur di 2027, ini kebohongan Saifuddin Ibrahim. Jadi ini caranya untuk menarik donasi. Sekarang aja kalau kita perhatikan dari data mualaf, dalam per hari itu orang mualaf paling tinggi itu 25 orang. Itu paling tinggi 25 orang mualaf. Dan paling rendahnya itu 5 orang. Ini menurut data. Dan orang murtad dalam 3 bulan itu paling tinggi 5 orang, paling rendah itu hanya 3 orang. Jadi bandingkan, dalam per hari bisa mendapatkan 25 orang, tapi kalau yang murtad dalam per 3 bulan mendapatkan 5 orang. Jadi ini hanya harapan palsu yang dikasih Saifuddin Ibrahim kepada saudara kita yang di Kristen. Kita lanjutkan. Salah satu buku ini tidak ada nabi dari Arab. Dan gara-gara buku ini saya ditangkap 2017 yang lalu. 5 tahun yang lalu saya ditangkap, 1,5 tahun saya ada di dalam penjara. Banyak sekali orang dalam penjara terima Yesus, masuk Kristen. Vonis 4 tahun, cepat dikeluarkan. Nanti banyak orang Kristen di dalam penjara ini. Karena Saifuddin Ibrahim. Dikeluarkan cepat. Jadi gara-gara buku itu Saifuddin Ibrahim ditangkap karena mengatakan tidak ada nabi dari Arab. Orang pasti berpikirnya bahwa Saifuddin Ibrahim ini membongkar ajaran Islam. Jadi Saifuddin Ibrahim ditangkap bukan karena bukunya, tapi karena Saifuddin Ibrahim ini mencaci maki agama Islam, menghina agama Islam, penghujat agama Islam, penista agama Islam. Makanya Saifuddin Ibrahim ini ditangkap. Kemudian Saifuddin Ibrahim divonis 4 tahun. Tapi yang dijalani Saifuddin Ibrahim hanya 1 tahun 6 bulan. Kemudian Saifuddin Ibrahim mengatakan, kenapa dia cepat dikeluarkan dari penjara? Karena kekhawatiran umat muslim. Semakin lama Saifuddin Ibrahim di penjara, maka semakin banyak yang murtad. Jadi inilah kebohongan Saifuddin Ibrahim. Sama saya, data mualaf dan data murtad itu lengkap semua. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan banyak orang dimurtadkan di dalam penjara, itu hanya Kristen yang dibaptis oleh Saifuddin Ibrahim. Jadi itu Pendeta Joshua Teuh juga pernah mengomentari Saifuddin Ibrahim, tidak ada yang dimurtadkan Saifuddin Ibrahim di dalam penjara. Itu hanya orang Kristen yang dibaptis oleh Saifuddin Ibrahim. Itu cara Saifuddin Ibrahim menarik donasi. Ini kata Pendeta Joshua Teuh. Jadi Saifuddin Ibrahim ini menggunakan akal liciknya untuk mencari simpati dari orang Kristen. Jadi kalau dia mengatakan bahwa banyak yang dimurtadkan di dalam penjara, itu kebohongan mutlak dari Saifuddin Ibrahim. Begitu Saifuddin Ibrahim divonis 4 tahun dimasukkan ke dalam lapas, Saifuddin Ibrahim ini diteriaki ODGJ masuk penjara, ODGJ masuk penjara. Satu lapas itu meneriaki Saifuddin Ibrahim. Jadi kebohongan ini yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim ke dalam publik. Ini kan aneh Udin Bonga ini. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.